نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya Tuhan, jamaah Jumat rahmatullah. Puja dan puji syukur hanya milik Allah yang sudah sepantasnya dan patut dan wajib kita memanjatkan rasa syukur hari bahagia atas segala nikmat yang diberikan kepada kita yang tak terhingga bilang. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, juga kepada keluarga, para sahabat radhiyallahu ajma'in, juga kita selaku umatnya insyaallah mendapatkan sahabat lulus setelah dia mati. Jamaah Jumat rahimahullah. Hari ini adalah Jumat, hari pertama di tahun 2021 yang semalam baru saja tahun 2020 berlalu. Dari bulan Desember ke bulan Januari. Tahukah Bapak-Bapak sekalian bahwa bulan Januari itu adalah diambil dari kata nama dewa Janus. Janus yang kedua, kata satu menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang. Dan ini dirayakan oleh kaum paganis, kaum penyembah berhala. Namun sangat disayangkan masih banyak dari umat Islam yang semalam ikut menyambut kedatangan Dewa Janus. Mudah-mudahan tidak sampai sana niatnya, hanya sekedar meramaikan, tapi itu pun sebenarnya tidak boleh. Saya ucapkan selamat kepada bapak-bapak yang semalam tidak ikut menyambut kedatangan Dewa Janus, karena pasti tidak bapak dan kontaminasi subhat yang menjurus kepada kesyirikan. Dan kebetulan barangkali ada beberapa bapak-bapak dan saudara-saudara yang semalam terlupa ikut menyambut kedatangan Dewa Janus dan bertobat beristighfarlah. Mari kita bermuhasabah mengevaluasi apa yang kita sudah lakukan, apakah itu baik, apakah banyak keburukan. Muhasabah diri, apa itu muhasabah diri? Muhasabah berasal dari kata hasid yasabu musab, yang artinya perhitungan. Sedangkan pengertian muhasabah yang upaya melakukan introspeksi terhadap diri sendiri, ya, dalam rangka kita bisa tahu baik dan buruknya amal-amal kita. Dalam Islam muhasabah ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan pada Allah, Allah. Juga hubungan pada manusia yang kita kenal dengan al-nas. Juga muhasabah ini berkaitan dengan diri sendiri yang disebut hablum minan nafs. Artinya bermuhasabah dengan diri kita sendiri. Bagi seorang muslim, muhasabah adalah hal penting yang tidak boleh terlewatkan, karena hal ini sangat-sangat riskan sekali kalau kita sampai melewatkan, kita tidak bermuhasabah. Jadi kita tidak tahu apa benar amal-amal kita selama ini, apa benar ucapan kita selama ini, apa benar perbuatan kita ini, apakah benar melukai seseorang atau tidak. Sebaiknya kita bermuhasabah. Karena itulah setiap muslim sebaiknya senantiasa melakukan amal baik dan jauhi segala kemaksiatan. Dengan muhasabah kita akan terbiasa merenung dan mengetahui makna di balik kehidupan. Dengan muhasabah kita tahu sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan, apakah sehingga di depannya kita akan memperbaiki hal tersebut.
Jemaah Jumat rahimani rahimahullah, muhasabah diri adalah salah satu amalan yang disebutkan salah satu dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ma'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzuru nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu untuk di hari kehidupan akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat ini atau ayat ini adalah menjadi dalil bagi kita kaum muslimin untuk bermuhasabah, mengoreksi diri dari apa-apa yang lalu kita lakukan. Seandainya jika kita tergelincir dalam salah, segera bertobat dan berpaling dari segala perbuatan maksiat dengan memohon ampun kepada Allah dan mohon petunjuk agar dimudahkan dalam untuk melaksanakan ibadah. Dengan melakukan muhasabah diri, manusia akan membuka hati dan menyadari segala dosanya. Setelah itu segera bertobat dan tidak mengulangi hal-hal seperti itu lagi. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak di akhirat nanti. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang detik pada hari kiamat. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang hisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya sehingga enggan bermuhasabah diri. Jamaah Jumat rahimani wa rahimahullah, banyak cara yang kita lakukan untuk bermuhasabah diri, diantaranya pertama, mengevaluasi amalan apakah itu berakibat dosa atau tidak, berbuah dosa atau tidak. Langkah pertama untuk bermuhasabah adalah merenungkan apa saja yang telah dilalui dalam hidup, kemudian mengevaluasi, berniat menjadi orang yang baik. Sudahkah melakukan amalan yang diperintahkan Allah dan menyadari betapa banyak dosa yang telah dilakukan. Setelah mengetahui jawabannya, kemudian niatkan untuk senantiasa lebih taat kepada Allah dan menghindari larangan-larangannya. Yang kedua, segera bertobat dengan tobat yang sudah bertobat, sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asabukum ayyukafirantum ayyudhilakum jangan tajri tabi'an anhar. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobatan yang sebenarnya tobat. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir air-air sungai. Dalam masalah tobat, Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihinnya membagi 4 kategori, 4 syarat bertobat. 3 syarat tobat kepada Allah. Yang keempat, satu syarat kepada manusia. 3 syarat itu, yang pertama, menyesali perbuatan. Kedua, berjanji tidak mengulanginya. Ketiga, menjauhi segala perbuatan maksiat atau perbuatan buruk. Nah, ketika tobat ini, tobat yang ditujukan kepada Allah ketika kita salah atau membuat dosa terhadap perintah-perintah Allah. Namun ada satu syarat tobat yang perlu dipenuhi oleh kita. Seandainya kita dalam beramal atau melakukan suatu perbuatan baik lisan maupun perbuatan atau ucapan menyinggung, menyakiti hati seseorang, dengan perbuatan kita melukai seseorang, maka sebelum nyawa menjemput kita harus minta diharapkan, kita minta dimaafkan oleh orang-orang yang kita zalimi. Kalau tidak, syarat tobat 3 daripada Allah akan ditolak. Yang ketiga, cara-cara muhasabah, yaitu menerima masukan dan saran dari orang lain. Dalam kehidupan kita saling membutuhkan satu sama lain untuk mengetahui apa yang telah kita berbuat. Dalam satu riwayat, Imam Bukhari menceritakan kisah Umar bin Khattab yang memberi syarat kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran. Namun waktu itu ditolak oleh
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar bersyarat bahwa kalau mushaf ini tidak dikumpulkan akan tercerai-berai dan tidak akan nanti umat-umat tahu tentang mushaf Al-Quran. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah mendengarkan bawahannya, syarat bawahannya, kemudian dikumpulkan mushaf. Baru dikumpulkan. Katanya para sahabat, bahkan Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku terkadang lupa. Jika aku lupa maka ingatkanlah aku. Itulah Rasulullah pun bermuhasabah, ya. Bermuhasabah dengan bantuan dari sesamanya. Yang wajib rahmatullah. Kemudian muhasabah diri mempunyai beberapa keutamaan dan manfaat yang akan didapatkan ketika seorang melakukan muhasabah diri. Yang pertama, dapat terhindar dari sikap merasa paling benar. Dengan bermuhasabah diri kita dapat terhindar dari merasa paling benar. Karena sikap paling benar akan membuat diri sombong, yang akan meremehkan orang lain. Sebagaimana hadis mengatakan, al-kibru badrul aku wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Padahal orang yang mempunyai kesombongan tidak akan masuk surga. Bagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi saja pun ada di hati kita kesombongan, tidak akan masuk surga. Kemudian manfaat yang kedua, kita dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Selaku muslim dan peluang kita isi dengan kegiatan yang berfaedah, dengan membaca kitab agama, membaca Quran, menyimak dan tadabburi isi kandungan, bermuzakarah kepada orang-orang berilmu. Sebagaimana ulama salaf Salim Ar-Razi, dia tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Artinya waktunya diisi dengan membaca, menulis, menyalin dan segala macam, termasuk berbagi ilmu. Kemudian manfaat ketiga dapat membuat hati tenang dan mudah mendapat petunjuk. Sebagaimana Imam Al-Balawi dalam tafsirnya, bahwa seseorang bisa terus berada dalam petunjuk jika rajin mengerti amal-amalnya yang telah dia lakukan. Demikian Bapak sekalian, kalau kita bermuhasabah diri kita, apa-apa yang kita lakukan kemarin, barangkali ada kesalahan, mari kita perbaiki di tahun yang baru ini, ya, di hari yang baru ini. Semoga tahun ini, tahun 2021 pas di hari Jumat akan membawa kebaikan bagi kita semua, khususnya bangsa Indonesia seluruhnya. Aku lupa lihat dan astagfirullah walakum wa rahmatullahi. Ahmadu Rabbi wa asburuhu wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya Muhammad rahimani wa rahmatullah. Marilah kita senantiasa mengoreksi diri, bermuhasabah dan terus minta tolong kepada Allah agar dimudahkan dalam beribadah. Sejenak mari kita melihat apa-apa yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menghukumi dirinya. Umar bin Khattab adalah sahabat, adalah mertua Nabi, adalah khulafaur rasyidin yang dijamin masuk surga. Beliau menghukumi dirinya dengan menyedekahkan sebidang tanah seharga 200.000 dirham. Kalau kita kurs sekarang, 1 dirham itu 3.800 tahun 4.000 kali 200.000 berarti 800 juta. Umar bin Khattab pernah menghukumi dirinya dengan mensedekahkan sebidang tanah dengan harga 200 dirham atau 800 juta. Kenapa? Umar bin Khattab terluput sholat asar berjamaah. Terluput berarti tidak sengaja. Terluput sholat asar berjamaah. Beliau menghukumi dirinya dengan menyedekahkan sebidang tanah seharga 800 juta rupiah. Masya Allah.
Umar bin Khattab, sahabat Nabi, mertua Nabi, Khulafaur Rasyidin, para presiden keempat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang dijamin masuk surga. Begitu dia terluput dari sholat berjamaah, dia hukumi dirinya dengan mendekatkan sebidang tanah 200.000 dirham atau 200 juta. Begitu juga Ibnu Abi Rabi'ah radhiyallahu pernah luput dari 2 rakaat sholat Jumat fajar. Sebagai tebusannya, dia membebaskan seorang budak. Zaman itu membebaskan seorang budak kalau bukan orang kaya kan bisa, karena sangat mahal harga budak. Itu Ibnu Arabiah karena terluput sholat sunnah sebelum fajar, yang kita kenal sholat sebelum subuh, kalau subuh terluput. Dia tebus dengan membebaskan seorang budak. Lantas bagaimana dengan kita yang selama ini mengaku umat Muhammad SAW? Banyak di antara kita yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur yang sakit. Sementara muadzin hayya shalah hayya falah, mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan. Masih banyak di antara umat Islam mengabaikan, menyepelekan. Sementara Ali bin Abi Thalib begitu mendengar suara azan bergetar tubuhnya. Setiap dengar suara azan, Ali bin Abi Thalib bergetar tubuhnya. Sampai khawatir dia tidak bisa dapat datang ke masjid. Sementara kita banyak masih bersantai-santai. Ada juga yang masih takut dengan pekerjaan. Dan kalau disadari dari pekerjaan yang membuahkan hasil upah kita akan berkah kalau kita taat kepada Allah. Contoh Negeri Arab, begitu azan semua toko itu tidak ada kegiatan, langsung mereka pergi ke masjid. Untuk itu hakim mengajak para jamaah, para tokoh agama, khusus para imam masjid dan pengurus masjid yang mungkin ada yang terluput dari sholat berjamaah. Marilah mulai hari ini kita laksanakan sholat berjamaah di masjid yang kita cintai. Karena selaku pengurus masjid, imam sholat masjid dan tokoh agama menjadi panutan, mempunyai tanggung jawab moral terhadap jamaah yang dipimpin. Di samping itu, bila kita tidak menghadiri sholat berjamaah tanpa uzur syar'i, maka sungguh tidak ada sholat baginya, walaupun mereka sesungguhnya sholat itu. Bahkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man sami'a nida'a falam ya'tihi." Barang siapa mendengar azan kemudian dia tidak mendatanginya dari mana suara azan itu bersumber, itu masjid, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya illa bi uzrin, kecuali ada uzur yang sah. Ini hadis Nabi sahih, ya. Nabi mengatakan seperti itu. Bagi kita kaum laki-laki yang punya kewajiban, kalau untuk datang ke masjid sholat berjamaah, namun kita tidak datang sholat berjamaah dan kita tahu terdengar azan. Azan di sini sudah pakai speaker, mana-mana terdengar. Dulu azan dulu tidak ada dengar suara, sehingga Umi Maktum, seorang sahabat yang matanya buta, meminta rukhsah, minta izin pada Rasulullah untuk tidak datang ke masjid sholat berjamaah karena dia tidak ada yang menuntut. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau mendengar suara azan? Nah, ya Rasulullah, aku mendengar. Ajibta, kata Rasulullah, wajib kamu datang ke masjid. Orang buta masih tetap diwajibkan datang ke masjid. Sementara kita yang diberikan fisik yang sempurna, ya, rumah berpegangan masjid, tapi banyak kita mengabaikan. Ya, mudah-mudahan di hari yang baik ini, hari Jumat baik ini, di tahun baru di hari pertama ini dapat merubah cara-cara kita yang kemarin sudah lakukan, tanpa kita sadari sesuatu kekeliruan. Hal ini mau disampaikan sebagai bentuk saling memberi nasihat dan mengingatkan bagi saudara sesama muslim. Sebagaimana beberapa firman Allah dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, dan saling berpesan dalam kesabaran dan saling berpesan adalah kasih sayang. Wa zakir min nafa'ati dzikra, berilah peringatan atau nasihat, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi nasihat, sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.
Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya hada. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa afa wa ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna fid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbika warhamna anta khairur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.